Halo, nama saya Raihan. Saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran adalah ibu kota dari Kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pada masa lalu, di Asia Tenggara, ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda Galuh sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Lokasi Pajajaran pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dilihat serta pada peta Portugis yang menunjukkan lokasinya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sumber utama yang mengandung informasi mengenai kehidupan sehari-hari di Pajajaran dari abad ke-15 sampai awal abad ke-16 dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Nama-nama tempat, kebudayaan, dan kebiasaan-kebiasaan masa itu digambarkan terperinci dalam naskah kuno tersebut. Nama-nama raja yang memerintah di Pakuan Pajajaran yaitu yang pertama ada Sri Baduga Maharaja, yang kedua ada Surawi Sesa, yang ketiga Ratu Dewata, yang keempat Ratu Sakti, dan yang kelima Ratu Nilakendra, dan yang terakhir Ratu Ragamulya. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Yang pertama, naskah Citara Waruga Guru tahun 1750-an. Dalam naskah berbahasa Sunda kuno ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon paku jajar. Atau yang kedua, menurut H. Tendam, sebagai seorang pakar pertanian, Tendam ingin meneliti kehidupan sosial ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya, Verkenigen Rondom Pajajaran, pengertian Pakuan ada hubungannya dengan lingga, batu yang terpancang di sebelah prasasti batu tulis, sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam cerita Parayangan disebut-sebutkan tokoh Sang Hulu Wesi dan Sang Susuk Tunggal yang dianggapnya sebagai mempunyai pengertian paku. Naskah kuno dalam keropak tulisan pada lontar atau daun nipah yang diberi nomor 406 di Museum Pusat terdapat petunjuk yang mengarah kepada lokasi Pakuan. Keropak 406 sebagian telah diterbitkan khusus dengan nama Carita Parayangan. Dalam bagian yang belum diterbitkan, biasa disebut fragmen K406, terdapat keterangan yang mengenai kisah pendiri keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Dan isi dari naskah kuno tersebut adalah di sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga Sademanah diberi nama Sri Kedutuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati telah selesai dibangun, lalu diberkati oleh Maharaja Tarusbawa dan Bujangga Sademana. Dicari ke hulu Cipakincalan, ditemukanlah Bagawat Sunda Majayati oleh Bujangga Sademanah dibawa ke hadapan Majarana Maharaja Tarusbawa. Dari sumber kuno itu dapat diketahui bahwa letak keraton tidak akan terlalu jauh dari hulu Cipakancilan. Hulu sungai ini terletak di lokasi Kampung Lawang Gitung yang sekarang. Sebab ke bagian hulu sungai ini disebut Ciawi. Dari naskah itu, pula kata kita mengetahui bahwa sejak zaman Pajajaran, sungai itu sudah diberi nama Cipakancilan. Juru pantun kemudian menerjemahkannya menjadi Cipecang. Dalam bahasa Sunda kuno dan Jawa kuno, kata kancil memang berarti pecang. Hasil penelitian prasasti batu tulis dalam mulai diteliti sejak tahun 1806 dalam pembuatan cetakan tangan untuk Universitas Leiden, Belanda. Upaya pembacaan pertama dilakukan oleh Friedrich pada tahun 1853 sampai tahun 1921. Telah ada 4 orang ahli yang meneliti isinya. Akan tetapi, hanya Cornelis Marinus
Plate yang mencurahkan pada lokasi Pakuan, yang lainnya hanya mendalami isi prasasti itu. Hasil penelitian Plate dipublikasikan tahun 1911 dalam tulisannya Hetja Artal of N. Batu tulis Nabich Butenzorg atau angka tahun pada batu tulis di dekat Bogor. Plate menjelaskan dalam hal legenda-legenda dan berita-berita sejarah yang lebih terpercaya, Kampung Batu Tulis yang sekarang terarah sebagai tempat puri kerajaan Pajajaran. Masalah yang timbul tinggallah menurusuli retak dan tempatnya. Sedikit kontradiksi dari Plate, meski di awalnya ia menunjuk Kampung Batu Tulis sebagai lokasi keraton, tetapi kemudian ia meluaskan lingkaran lokasinya meliputi seluruh wilayah kelurahan Batu Tulis yang sekarang. Plate mengidentikan Puri dengan kota kerajaan, dengan kedutaan Sri Bima Narayana Madura Suradipati, dengan Pakuan sebagai kota. Babat Pajajaran melukiskan bahwa Pakuan terbagi atas dalam kita dan Jawi kita. Pengertian yang tepat adalah kota dalam dan kota luar. Plate masih menemukan benteng tanah di daerah Jero Kuta yang membentang ke arah Surakasari pada pertemuan Jalan Siliwangi dengan Jalan Batu Tulis. Benteng ini pada tempat ini terletak pada tepi Kampung Cincau yang menurun terjal ke ujung lembah Cipakancilan, kemudian bersambung dengan tebing gang beton di sebelah bioskop Rangga Gading. Setelah menyilang ke Jalan Sukaraya Kencana, membelok ke tenggara sejajar dengan jalan tersebut. Deretan pertokoan antara Jalan Surya Kencana dengan Jalan Roda di bagian ini terdapat gardu tinggi, sebenarnya didirikan bekas fondasi benteng. Selanjutnya, benteng tersebut mengikuti puncak lembah Ciliwung. Deretan kios dekat simpangan Jalan Siliwangi dan Jalan Batu Tulis juga didirikan pada bekas fondasi benteng. Di bagian ini, benteng tersebut bertemu dengan benteng kota dalam yang membentang sampai ke Jero Kuta Wetan dan Deredet. Benteng luar berlanjut sepanjang puncak lereng Ciliwung melewati kompleks perkantoran PAM, lalu menyilang ke Jalan Raya Pajajaran pada perbatasan kota, membelok lurus ke barat daya menembus Jalan Siliwangi, terus memanjang sampai ke Kampung Lawang Gintung. Di Kampung Lawang Gintung, benteng ini bersambung dengan benteng alam, yaitu puncak tebing Cipako yang curam sampai ke lokasi stasiun kereta api Batu Tulis. Dari sini, batas kota Pakuan membentang sepanjang jalur ler kereta api sampai di tebing Cipakancilan setelah melewati jembatan Bandongan. Tebing Cipakancilan memisahkan ujung benteng dengan benteng pada tebing Kampung Cincau.